Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuranisa dengan NIM 15721123419 dari kelas MM19A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final mata kuliah perilaku konsumen, dan di sini saya akan membahas tentang konsumen dan perilaku konsumen. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengetahuan konsumen. Produk barang dan atau produk jasa yang untuk pertama kalinya diluncurkan untuk dipasarkan dan dijual ke suatu arena pasar terlebih dahulu harus diperkenalkan kepada masyarakat. Yang diperkenalkan adalah nama produk, manfaatnya, dan untuk kelompok mana diperuntukkan dan berapa harganya, di mana produk tersebut dapat diperoleh, dan lain sebagainya. Apabila suatu produk tidak diperkenalkan, maka masyarakat pada umumnya dan calon konsumen khususnya tidak akan mengetahui tentang adanya produk tersebut. Inilah pentingnya fungsi promosi yang bertujuan untuk memperkenalkan tentang nama produk, manfaat produk, sasaran produk, berapa harganya, dan di mana produk tersebut dapat diperoleh. Pembahasan kedua yaitu siapa konsumen. Konsumen berasal dari bahasa asing, dari Belanda atau Inggris. Konsumen dan konsumer yang arti harfiahnya adalah pembeli. Pengertian lain dari konsumen sangat luas, beragam, sangat terkait erat dengan tujuan seseorang membeli suatu produk. Misalnya, sebagai pengguna yang diterjemahkan dari kata users dari bahasa Inggris. Pengertian lain dari konsumen adalah pemakai, penikmat, pemanfaat, pemakan, penerima, pendengar, dan masih banyak lagi. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis konsumen. Konsumen pada dasarnya dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu kategori pertama adalah konsumen individu atau konsumen perorangan. Contohnya yaitu seorang anak sekolah yang membeli sebuah buku di sebuah toko disebut sebagai konsumen individu atau konsumen perseorangan. Kategori konsumen yang kedua adalah konsumen institusi atau konsumen organisasi atau konsumen kelompok. Contohnya yaitu seorang kepala sekolah yang membeli pakaian seragam untuk muridnya disebut sebagai konsumen institusi meskipun yang membeli adalah satu orang. Pembahasan yang keempat yaitu tentang karakteristik konsumen. Perbedaan dan kesamaan relatif karakteristik tersebut disebabkan oleh beberapa hal yang meliputi tentang demograf, geografi, dan psikografi. Demografi terkait dengan masalah kependudukan dengan unsur-unsur yang sangat luas dan beragam. Geografi terkait dengan penyebaran lokasi pemukiman penduduk, dan psikografi terkait dengan masalah kesenangan dan kebiasaan lainnya. Dalam kaitan dengan masalah demografi, elemen-elemen karakteristik di dalamnya meliputi gender, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan. Geografi juga berkaitan dengan penyetaraan penduduk dan lokasi pemukiman. Selanjutnya, psikografi terkait di dalamnya hobi, kesenangan, kebiasaan, kepercayaan, dan keyakinan, selera, orientasi dalam kehidupan, dan masih banyak lagi. Pembahasan yang kelima yaitu tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen sebenarnya merupakan tahapan-tahapan langkah yang ditempuh dan dilakukan oleh seseorang individual atau kelompok dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Menurut Schiffman dan Canuck tahun 1994, tahapan-tahapan yang dimaksud meliputi yang pertama, menggali kebutuhan, yang kedua, mencari informasi, yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap beberapa pilihan, yang keempat,
melakukan pembelian dengan cara mencoba-coba dan melakukan pembelian ulang. Dan yang kelima yaitu melakukan evaluasi pasca beli. Dan menurut Kotler tahun 2003, tahapan-tahapan yang dilakukan konsumen dalam perilaku konsumen meliputi yang pertama yaitu mencari informasi, yang kedua keputusan pembeli, yang ketiga menggali permasalahan, dan yang keempat mengevaluasi beberapa pilihan. Yang kelima yaitu tentang keputusan membeli. Pembahasan yang keenam yaitu pentingnya mempelajari perilaku konsumen. Bagi para pelaku usaha, memahami perilaku konsumen merupakan landasan yang sangat penting guna menyusun strategis pemasaran dan operasional, cara penjualan, mengelompokkan konsumen berdasarkan gender dan berdasarkan usia, berdasarkan tingkat pendidikan, dan berdasarkan jenis pekerjaan, dan bisa membidik target-target pembeli secara lebih fokus dan lebih terarah. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.